Nah, di tempat kita, kami sudah memiliki data ada 556 tenaga pendidik kita dengan latar belakang pendidikan SLTA. Kuliah gratis itu gimana? Mampu nggak kalau dengan angka APBD kita yang sekarang 2,6 triliun? Kita memang betul nomor 1 se-Indonesia yang disinyalir ada penyimpangan. Dalam hal dana BOS. Kita sudah keluarkan surat edaran untuk menegaskan tidak boleh ada yang namanya pungutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali di podcast Bicara Tuntas, podcastnya warga Barito Utara. Di sini kami berbincang-bincang seputar kondisi di Barito Utara. Dan saya Denny Haryadi akan kedatangan tamu yang cukup sulit kita mendapatkan waktunya. Dia adalah Kadis Pendidikan Barito Utara, Bung Sahmiluddin Asurapati. Selamat datang Bung Sahmil ke redaksi kami. Ya selamat datang juga Bung Denny. Ini terima kasih atas mungkin kesempatan juga penyambutannya di sini. Ya, kami berterima kasih, dan saya sendiri di sini biasanya berdua sama Melkianus karena beliau berhalangan. Saya browsing tadi, Bung Sahmil ini lahirnya di Muara Tewe pada 9 Maret 1972 dan pendidikan terakhir di Strata 2 di UGM Yogyakarta ya. Saya ingat waktu Bung Sahmil menulis sosok Pak Yuliansah 2013 sampai 2012 ya itu ya. 2012 saya masih pegang bukunya itu yang terobosan pemerintah daerah waktu zaman Pak Yuli itu untuk membangun bandara yang sekarang ini kan sama Waterfront City itu. Dan Bung Sahmil ini juga aktif di organisasi kepermukaan ya kan, KNPI Barito Utara, KONI, LPTK, Kahmi Barut, AMPI Barito Utara, SMPT Universitas Kadiri, ISMPI itu apa itu? ISMPI itu Ikatan Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi Indonesia. Dan ini KKB Kerukunan Keluarga Bekumpai. Dan juga Dekopinda ya. Dewan Koperasi Indonesia. Dan sampean ini karirnya di pengalaman kerjanya pernah di Sekretaris KPU Barito Utara. Kedua Camat Gunung Timang ya kan. Terus Kadis Pertanian. Dan terakhir di Kadis Pendidikan. Di Kadis Pendidikan ini 2 kali ya Pak? Alhamdulillah 2 kali. Yang ini yang kedua. Yang pertama PLT. Oke. Jadi saya pertama-tama ingin bincang yang Dinas Pendidikan baru-baru lalu ada kedatangan dari 2 tim sukses ya, silaturahmi atau apa itu, pertemuan dari timnya Agi dan juga Haji Gogo. Apa sih Pak yang diperbincangan di situ Pak? Mungkin kita di sini dan juga pemirsa di rumah ingin tahu. Yang menarik sekali ini Denny ya. Memang ada 2 tim bakal calon kita ya. Ini bakal calon. Disebabkan kita katakan bakal calon karena secara resmi bisa dikatakan bakal calon itu sebetulnya bila sudah terdaftar di Komisi Pemilihan Umum. Nah, sudah masuk dalam tahapan. Jadi saya anggap ini adalah tim yang memiliki mungkin perhatian perhatian terhadap dunia pendidikan yang ada di Kabupaten Barito Utara. Nah, jadi ini pas kebetulan saja sebelumnya ya, tim dari Saudara Ahmad Gunadi atau yang biasa kita kenal dengan Agi ya. Itu ada datang ke Dinas Pendidikan ya, beberapa waktu yang lalu. Jadi tujuannya sama dengan kedatangan tim yang kedua.
yaitu dari timnya Haji Gogo Permanjaya beberapa hari yang lalu juga Dinas Pendidikan. Jadi pada saat silaturahmi, jadi mereka menyampaikan dengan Dinas Pendidikan mohon izin ya, untuk bisa berdiskusi mengenai program dan kegiatan apa saja dan sejauh mana mungkin pencapaian pembangunan bidang pendidikan yang ada di Kabupaten Barito Utara. Nah tentunya ya, mungkin kami selaku lembaga atau instansi yang bertugas memberikan pelayanan publik dan bertanggung jawab ya, sesuai dengan amanah yang diberikan oleh pimpinan melaksanakan program pembangunan di bidang pendidikan, sangat merasa mendapat apresiasi dan perhatian yang sudah sewajarnya juga apabila kita menerima ya, mungkin kedatangan mereka. Jadi jangankan tim, secara pribadi juga kelompok pun ya sepanjang memiliki mungkin perhatian dan menunjukkan mungkin kepedulian atau ada hal-hal yang ingin disampaikan sebagai bahan masukan bagi kami selaku pelaksana program di bidang pendidikan, ya tentunya ya harus menerima dengan baik. Ya. Jadi orang yang datang bertamu ke tempat kita wajib kita layani dengan baik. Nah, jadi intinya dalam pertemuan yang ada tersebut, jadi kedua tim yang ada menyampaikan maksud dan tujuannya untuk menggali mengenai kegiatan dan program dan serta apa saja yang menjadi kendala atau hambatan di dalam upaya kita mempercepat keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan. Jadi ini juga mungkin kaitkan dengan tujuan mereka untuk bisa mempertajam visi, misi maupun program dan kegiatan untuk bakal calon yang nantinya ya insya Allah ya, akan berkompetisi di dalam pemilihan kepala daerah secara langsung yang ada di tempat kita untuk masa bakti 2024-2029. Nah, bagi kami ya, yang bergerak di bidang pendidikan, jelas ini menjadi satu hal yang sangat menggembirakan, menunjukkan bahwa ya, putra-putra terbaik yang saat ini ya, kalau kita lihat di dalam mungkin pemberitaan maupun kegiatan sosialisasi yang dilakukan ya, sudah muncul mungkin dua bakal calon yang ada, itu Saudara Ahmad Gunadi dan Bapak mungkin Haji Gogo Permanjaya. Nah kami anggap dua itulah nanti yang kalau sudah tiba saatnya insya Allah mungkin salah satu akan terpilih sebagai kepala daerah kita untuk melanjutkan kepemimpinan dari Bapak Haji Nadalsah dua periode sebelumnya ya, untuk masa bakti 2024-2029. Nah bagi kami kenapa ini menggembirakan, menunjukkan bahwa ada komitmen yang disampaikan bahwa akan menjadikan pembangunan atau program di bidang pendidikan ini masuk sebagai skala prioritas apabila mereka nantinya mendapat mandat dari masyarakat Barito Utara. Nah ini jelas sangat sejalan dengan apa yang sudah kita laksanakan saat ini, bahwa pemerintahan sebelumnya sudah meletakkan dengan sangat baik fondasi dalam hal pembangunan di bidang pendidikan. Nah ini yang menggembirakan saya katakan tadi, jadi ada semacam komitmen bahwa itu tetap menjadi skala prioritas utama mereka di periode yang akan datang. Nah, bagi saya ya selaku kepala dinas pendidikan yang menerima amanah dari pimpinan ya, selaku putra asli daerah Kabupaten Barito Utara juga, saya menganggap bahwa pendidikan ini adalah salah satu hal yang sangat penting sekali, sangat menentukan, sama mungkin pentingnya dengan pembangunan infrastruktur, pembangunan fisik lainnya. Nah, kita hendaknya tidak mengabaikan pembangunan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia kita. Disebabkan ini nanti yang menjadi salah satu faktor kunci untuk memastikan
upaya kita mempercepat pembangunan di segala bidang itu bisa kita wujudkan. Nah, mungkin kita sama-sama mengetahui, menyadari ya, kalau kita mau kilas balik mungkin sejarah dan juga perkembangan daerah kita yang ada di Kabupaten Barito Utara, harus kita mungkin berani katakan bahwa untuk potensi sumber daya alam siapa yang bisa meragukan kekayaan yang kita miliki. Sebelum kita melihat di Sungai Barito itu lalu lalang tongkang yang mengangkut batu bara, terlebih dulu kita melihat bahwa kita ini adalah daerah penghasil mungkin kayu log, berapa juta mungkin potong sudah yang dibawa ke Banjarmasin. Jadi kita hanya hulunya saja, sedang hilirnya ya, yang saat ini kita yang banyak dibicarakan bahwa industri bukan cuma hulunya saja, tapi hilirnya juga harus kita perhatikan. Nah, kita hanya hulunya saja dulu. Ya. Semestinya dengan kekayaan yang kita miliki untuk pembangunan di tempat kita ini lebih besar dibanding yang ada saat ini. Kalau gitu gambaran, mungkin saya juga termasuk yang di rumah sana yang menonton ini ingin tahu apa gambarannya yang dunia pendidikan kita, misalnya sarana prasarananya apakah sudah memadai, terus tenaga gurunya apakah sudah menyebar ke semua pelosok, baik itu yang honorer atau yang PNS-nya berapa jumlahnya itu. Jadi alhamdulillah ya, ini saya akan sedikit gitu ya, saya tegaskan kembali gitu. Jadi kenapa pentingnya kualitas sumber daya manusia ini harus kita perhatikan. Kita melihat bahwa saat ini daerah kita, Pulau Kalimantan pada umumnya menjadi pusat perhatian, nah, di mana ibu kota negara dipindahkan ke Pulau Kalimantan. Itu jelas menjadi satu kebanggaan bagi kita. Harus kita akui itu menjadi satu kebanggaan. Ya. Dan nanti konsekuensinya kita akan lihat betapa banyak saudara kita dari daerah lain nanti yang datang ke daerah kita. Ya. Apalagi kita ini masuk dalam kawasan penyangga ibu kota. Dan kita ya sebagai negara kesatuan Republik Indonesia, kita tidak bisa membatasi siapapun yang ingin datang, siapapun ingin berusaha, siapapun ingin mengabdi, siapapun ingin ikut membangun daerah kita, tidak bisa kita batasi. Ya. Nah, jadi ini juga membawa satu tantangan. Ya. Apabila kita tidak siapkan sumber daya manusia yang andal, memiliki kompetensi, memiliki kualitas yang baik, saya yakin bahwa kita hanya jadi penonton. Jadi masalah bagi penyangga IKN, bukan? Jadi masalah nantinya akan timbul yang namanya kecemburuan untuk sosial. Jadi kita dalam rangka mempersiapkan itu sebetulnya di samping infrastruktur yang saat ini getol kita laksanakan, SDM juga yang tidak kalah pentingnya adalah upaya kita mempersiapkan kualitas sumber daya manusia supaya dia nantinya bisa berkompetisi, bisa ikut aktif, dan tidak menjadi penonton di tempatnya sendiri. Itu yang menjadi mungkin harapan kami. Nah, jadi kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Bung Denny tadi ya, melalui podcast Bicara Tuntas Masyarakat Barito Utara ini, ya, saya sampaikan bahwa dari sisi perhatian dukungan pemerintah daerah sebetulnya sangat besar. Ini sesuai juga dengan amanah dari undang-undang ya, bahwa alokasi dana APBD, APBN 20% itu adalah untuk bidang pendidikan. Jadi selama mungkin kepemimpinan sebelumnya bisa saya sampaikan bahwa perhatian itu sangat besar sekali. Nah, ini kita rasakan. Kalau dulu kita banyak menemukan sekolah-sekolah dengan sarana prasarana yang bisa kurang memadai, alhamdulillah saat ini lebih baik dibanding beberapa tahun lampau. Ini menunjukkan bahwa perhatian itu besar sekali. Dan ini juga yang mungkin perlu saya sampaikan bahwa yang sudah kita lakukan ya, di satu sisi memang kita lihat banyak sekali mungkin perubahannya, tapi satu sisi yang lain harus kita pahami. Yang namanya pembangunan bukan cuma di bidang pendidikan saja. Jadi dana APBD kita,
juga diperlukan untuk bisa memenuhi sektor pembangunan lain. Nah, jadi kalau kita hanya mengandalkan pada APBD saja untuk memenuhi semua sarana prasarana maupun infrastruktur di bidang pendidikan, memang kita bisa tapi agak lambat dalam hal mungkin pencapaian. Nah, jadi ini yang hendaknya dipahami, bahwa upaya kita membawa pendidikan lebih baik itu bukan cuma tanggung jawab pemerintah daerah semata, tapi semestinya melibatkan masyarakat, melibatkan dunia usaha, ya, dan juga stakeholder terkait lainnya. Apabila ini bisa kita berdayakan, insya Allah kita akan bisa lebih cepat lagi ya, untuk mencapai mewujudkan apa yang menjadi target pembangunan di bidang pendidikan ini. Nah, jadi saya kebetulan ya di Dinas Pendidikan sejak April 2023 yang lalu dipercayakan oleh pimpinan. Jadi ini kita lanjutkan apa yang sempat saya lakukan pada saat saya masih PLT Kepala Dinas Pendidikan sebelumnya ya. Karena seperti yang Bung Denny katakan tadi, saya sudah sempat jadi PLT Kepala Dinas Pendidikan. Setelah itu saya ke Dinas Pertanian dan baru balik lagi sama pimpinan yang diamanahkan di Dinas Pendidikan. Jadi kita lanjutkan apa yang sempat dulu dijalankan dengan melakukan kunjungan langsung. Kita agendakan biasanya setiap minggu itu Bang. Ada tim adventure kita yang menjangkau sekolah-sekolah yang sulit diakses. Ada tim di distrik itu, tim adventure distrik. Jadi tujuannya bukan sekedar anak hanya senang-senang saja atau pricing saja, tapi yang sangat penting itu adalah cara kami bisa menyapa, mendatangi, mengunjungi dan melihat secara langsung mendengar keluh kesahnya ya, dunia pendidikan yang ada tempat kita, termasuk keluh kesah yang dirasakan oleh pendidik kita yang bertugas di daerah yang terpencil, masih ada yang sulit untuk diakses dari sisi mungkin transportasi maupun komunikasi. Nah, dari hasil pemantauan kami langsung ya, masih banyak sekolah-sekolah yang memerlukan sentuhan perhatian ini tadi. Nah, dan begitu juga dengan mungkin fasilitas untuk tenaga pendidik yang ada. Nah, jadi kenapa saya katakan ini penting untuk kita bisa membawa pendidikan yang lebih baik, ya tentunya infrastrukturnya harus kita persiapkan sehingga siswa kita bisa belajar dengan nyaman, dengan fasilitas yang memadai. Begitu juga tenaga pendidiknya bisa betah bertugas di tempat yang ada. Nah, jadi yang kita temukan masih ada beberapa tempat, baik rumah dinasnya yang memang kurang memenuhi mungkin persyaratan, bahkan ada juga rumah dinas yang kondisi mungkin MCK-nya saja atau toiletnya saja itu banyak yang memprihatinkan. Itu kalau guru-guru terpencil itu dia dapat insentif ini enggak? Seperti kayak nakes itu kan, tenaga perawat ini ada dapat enggak mereka itu? Nah, alhamdulillah kalau guru yang ditugaskan di daerah yang terpencil memang ada insentif khusus guru terpencil, yaitu yang diberikan melalui dana pusat. Jadi ini yang memberikan dana pusat ya, dan ditujukan kepada mereka yang masuk ya berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa, masuk kategori berada pada daerah yang tertinggal. Nah, ini. Jadi ini juga yang kadang-kadang menimbulkan mungkin polemik juga. Kenapa yang bersangkutan atau guru pada daerah ya, tempatnya semestinya dia mendapatkan tidak mendapatkan, tapi ada guru atau pada daerah yang semestinya sudah tidak harus mendapatkan, malah masih dapat. Nah, jadi ini yang kadang-kadang dianggap bisa jadi kecemburuan. Nah, jadi kecemburuan. Nah, bisa tegaskan ini bukan dari Dinas Pendidikan atau pemerintah daerah. Mungkin setempat atau pemerintah Kabupaten Barito Utara yang menentukan status desa ini tadi. Yang menentukan itu adalah Kementerian Desa. Ya, misalkan indeks desa membangun. Nah, jadi ini. Itu dasar ininya yang untuk mendapatkan insentif. Ya, alhamdulillah beberapa waktu yang lalu kita sudah meyakinkan sebetulnya ya tingkat TAPD kita, tingkat pimpinan supaya tidak ada lagi ya
bisa keinginan banyak pendidik yang ditempatkan di tempat-tempat yang terpencil itu untuk pindah ke kota atau pindah ke daerah yang lebih mudah akses transportasinya. Jadi kami ada memberikan mungkin pertimbangan kalau bisa ada insentif khusus yang dibedakan dari mereka yang bertugas di kota. Nah kalau masih sama, ya tentu banyak yang mau pindah, lebih banyak mereka memilih di kota, bertugasnya di kota. Nah, tapi kalau ada perhatian lebih untuk mereka, ya, itu tentunya mereka akan bisa bertahan. Termasuk kita memperbaiki fasilitas tadi, ya, rumah tinggal mereka yang memenuhi mungkin persyaratan menjadi rumah yang layak huni misalnya, ya. Begitu juga kita dukung dengan sarana dukungan mungkin kendaraan operasional ya. Nah ini kami yakin kita tidak lagi banyak menghadapi banyak mungkin permohonan guru-guru itu untuk dipindah tugaskan dari tempat atau sekolah yang terpencil menuju mungkin kota gitu. Nah kalau yang sekolah-sekolah yang di desa terpencil itu apakah mereka itu ada dapat dana operasional? Kalau BOS mungkin iya begitu kan, kalau misalnya selain BOS itu maksudnya ada dari dinas ada nggak? Jadi alhamdulillah ini kalau BOS itu sumbernya dari dana pusat. Dana pusat. Pusat. Nah tapi pemerintah daerah juga memberikan dukungan atau perhatian dalam bentuk dana BOSDA, bantuan operasional sekolah daerah. Itu sumbernya dari APBD kabupaten. Nah cuma ya memang harus saya sampaikan ini bahwa yang namanya penentuan jumlah itu saat ini masih diatur atau dinilai per siswa. Nah, makanya pada sekolah-sekolah dengan jumlah siswa yang banyak, dia tentunya mendapatkan dukungan dana BOS lebih banyak besar juga dibanding yang jumlah siswanya kecil. Artinya sama kayak BOSDA juga ya? Sama kayak dengan dana Didi pusat. Dengan ADIDI juga lah kalau di pemerintahan desa. Gitu. Kalau boleh tahu itu berapa per siswa? Kalau BOSDA dulu. Kalau BOSDA itu per siswa itu ini kalau tidak salah ya nanti mungkin kita mungkin ralat karena saya tidak sampai sedetil itu ingat dari sisi angka itu sekitar 120 per siswa itu. Kalau BOS lain lagi ya, kalau BOS itu beda lagi. Kalau BOS beda lagi, itu pusat. Kalau tidak salah itu sekitar 900 kalau tidak salah setahunnya. Setahun per siswa dikelola oleh sekolah. Itu. Kalau yang BOS afirmasi, jadi kan itu desa terpencil juga kan? Desa terpencil. Ada juga namanya BOS afirmasi. Itu ditujukan bagi sekolah-sekolah yang terletak di daerah yang masuk kategori terpencil. BOS afirmasi namanya. Jadi sebetulnya ya harus saya mungkin sampaikan bahwa perhatian pemerintah pusat, pemerintah daerah itu sebetulnya sudah cukup, baik dalam hal distribusi guru ya yang tersebar di 9 kecamatan. Ya, ini sebetulnya sudah cukup ya karena dari data yang kita miliki jumlah pendidik kita ya se-Kabupaten Barito Utara itu ada sekitar 3.617 orang. Itu ada yang pada jenjang TIKA, kelompok sabar main, TPA, ya, PKBM, SD, SMP hingga SMA, SMK. Jadi walaupun SMA, SMK ini bukan kewenangan kita, tapi untuk data secara keseluruhan pendidik yang ada di sini ya kami juga memiliki. Yang 3.000-an itu tadi PNS, terus P3K, ya. P3K, PNS, ini termasuk honor di dalamnya, honor juga. Oke, Bung Syamil. Ya. Di beberapa kesempatan Bung Syamil pernah menyampaikan bahwa tenaga pendidik kita ini tingkat sekolahnya masih ada yang SLTA. Apakah mereka itu perlu disekolahkan lagi atau bagaimana? Atau berapa banyak itu yang masih segitu pendidikannya itu? Ya gini Bung Denny ya.
moga-moga ya melalui bicara tuntas Masyarakat Barito Utara ini bisa memahami bahwa untuk permasalahan tenaga pendidik yang ada di wilayah kita, betul seperti yang selalu kami sampaikan, kami laporkan di beberapa kesempatan, baik ke suatu pimpinan maupun dengan pihak lain, dalam upaya kita bisa mendapatkan perhatian. Jadi kita di Kabupaten Barito Utara dengan geografis kita yang sangat luas, ada 93 desa seluruh kelurahan yang ada. Ini juga banyak sekolah yang ada di sana. Nah, ini hingga tingkat pendidikan anak usia dini. Jadi kami sudah buat pemetaan mapping bahwa tenaga pendidik kita banyak yang di tingkat pendidikan anak usia dini dengan latar belakang pendidikan SLTA. Nah, tentunya kalau kita kaitkan dengan ketentuan yang diatur undang-undang, sekali lagi ya saya sampaikan ini ya undang-undang. Jadi bukan kebijakan pemerintah daerah kita, tapi memang sudah ada undang-undang yang mengatur bahwa bila ingin menjadi guru ya, itu minimal pendidikan S1. Bila ingin jadi dosen minimal pendidikan S2. Nah, di tempat kita kami sudah memiliki data ada 556 tenaga pendidik kita dengan latar belakang pendidikan SLTA. Ini tersebar secara mungkin merata, bukan cuma yang ada di pelosok saja. Dalam kota Merateweh pun ya, yang sebagai tenaga pendidik di tingkat anak usia dini ini atau tingkat PAUD yang kita kenal masih ada yang latar belakang pendidikan SLTA. Nah, jadi kalau kita mengacu ke undang-undang yang ada tersebut, guru dan dosen tentunya sudah tidak memenuhi standar atau ya, kualifikasi minimal pendidikan tadi. Nah, ini jelas akan berdampak kepada mereka. Setiap rekrutmen ya, baik itu CPNS maupun ya P3K, mereka ini tidak bisa untuk ikut. Nah, padahal kalau kita lihat latar belakang masa kerja mereka, masa puluhan tahun mereka, ya. Puluhan tahun, 10, 15 bahkan ada yang 20 tahunan. Nah, ini juga menjadi satu hal yang memang perlu untuk kita perhatikan. Nah, kalau tidak kita bantu memperjuangkan, ya, tentunya kasihan mereka, ya, tidak jelas dari sisi nasib dan juga mungkin masa depan pekerjaan mereka. Oke, Bung Syamil, setiap tahun kan anggaran untuk perbaikan sarana-prasarana pendidikan ini kan terus meningkat. Nah, untuk di tahun 2024 ini berapa anggaran yang diinikan oleh pemerintah daerah? Ya, alhamdulillah ya kita Bung Denny untuk perhatian di bidang pendidikan ini saya lihat dari tahun ke tahun memang ada perhatian yang lebih peningkatan. Kita sempat stuck mungkin karena kondisi daerah juga ya, tapi secara nasional beberapa waktu yang lalu untuk 2 tahun kita sempat agak sedikit melambat ya akibat COVID-19 beberapa waktu yang lalu. Tapi saat ini alhamdulillah tahun 2024 kita mendapat dukungan yang cukup besar ya, baik dari dana DAU kita, ya, PBD kabupaten kita maupun dana yang bersumber dari DAK pusat. Ya. Nah, jadi untuk totalnya ya khusus untuk fisik saja di luar daripada yang sifatnya non fisik ya. Karena juga 20% itu masuk juga di dalam insentif ya, dukungan untuk sekolah-sekolah yang ada, guru yang ada. Jadi total dana yang ada pada Dinas Pendidikan untuk fisik itu sebesar 148 miliar. 148 miliar. Itu bisa untuk kita memperbaiki sarana-prasarana maupun pembangunan, dan masuk rehab juga di dalamnya. Untuk sekolah pada jenjang TK atau PAUD itu ada 48 sekolah, sedangkan untuk SD ada 113 sekolah, dan SMP ada 30 sekolah,
Dan pada jenjang SMA, ya, ini bukan main ini, walaupun ini kewenangan dari provinsi, tapi kita tetap ya pemerintah daerah memberikan support dukungan untuk 4 sekolah di Kabupaten Bukit Utara. Nah, jadi saya anggap ini bukan main, sangat membantu sekali upaya kita membenahi, melengkapi sarana prasarana penunjang yang memang sangat diperlukan ya untuk kepentingan upaya kita memajukan dunia pendidikan yang ada di Bukit Utara. Kita di sini itu SD, SMP itu gratis ya, pendidikan gratis kan, tidak ada biaya segala macam kan. Nah, anggaran dari APBD itu 20% untuk kita pendidikan. Kalau seperti yang ada gagasan ide untuk kuliah gratis itu gimana? Mampu nggak kalau dengan angka APBD kita yang sekarang 2,6 triliun? Ya, jadi kalau kita betul-betul menjadikan dunia pendidikan ini sebagai skala prioritas, ya semestinya dengan kondisi mungkin APBD kita yang sudah membaik 2,6 lebih saat ini, semoga ke depan kita bisa lebih banyak lagi ya. Itu sebetulnya cukup ya. Hanya saja memang kita memahami seperti yang tengah mungkin kami upayakan saat ini, kami tengah mengusulkan melalui pimpinan dan TAPD kita masuk kalangan anggota legislatif kita untuk memberikan dukungan untuk pemberian beasiswa bagi tenaga pendidik dan anak didik atau peserta didik. Jadi ini yang saat ini kami anggap ini perlu untuk kita bisa mungkin berikan, karena dengan insentif PTT tenaga honor pendidik ya yang hanya 1 juta per bulan per orang, tentunya ini tidak akan cukup gitu ya untuk biaya hidup mereka bersama keluarga, ditambah lagi untuk melanjutkan pendidikan. Ya. Jadi ini kenapa kita tetap dorong mereka melakukan pendidikan ya, percepatan penyetaraan S1. Ini adalah upaya kita supaya mereka ini nantinya setiap ada formasi P3K bisa ikut. Kalau yang ada saat ini walaupun bisa pemerintah daerah sudah memberikan dukungan, contohnya saja ya, seperti tahun ini tadi ada 553 yang dibuka, tapi yang mampu sampai akhir hanya ada 197. Nah, setelah kita cek, jadi semua itu karena mungkin faktor pendidikan tadi yang tidak memenuhi kualifikasi. Nah, jadi inilah yang saat ini mungkin tengah kita lakukan dengan dukungan dari pemerintah daerah. Kita juga menjalin mungkin kemitraan untuk pendidikan penyetaraan, yaitu dengan pihak Universitas Terbuka, dengan pihak Unpar, dengan pihak Muhammadiyah, maupun dari Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin. Nah, ini tidak lain supaya yang saat ini masih banyak berpendidikan SLTA, mereka bisa untuk mendapatkan pendidikan S1 tadi. Jadi itu yang tengah kita upayakan. Alhamdulillah ya, ini secara terbuka saya sampaikan respon dari pemerintah daerah bahkan kalangan legislatif melalui hak inisiatif mereka dalam pembuatan perda beasiswa beberapa waktu yang lalu. Ini sudah sampai sebetulnya sampai tingkat Kemenkumham, sudah dilakukan verifikasi, sudah kita ada pertemuan, sudah clear. Hanya saja masih ada sedikit mungkin kendala di Birohukum kantor gubernur. Tapi kira-kira untuk tahun depan bisa mungkin sudah. Kalau itu memang nantinya bisa ya, disahkan dalam bentuk perda, ini akan lebih memudahkan kita untuk bisa mengalokasikan anggaran untuk pemberian beasiswa tadi. Karena kalau ini tidak kita miliki legalitasnya, walaupun sudah ada alokasi dana yang ada pada APBD kita tidak juga bisa memanfaatkan, karena kan legalitas atau dasar pemanfaatannya yang tidak kita miliki. Nah itu, nah jadi ini juga menjadi satu tantangan bagi kami ya, di tengah kondisi kita tidak bisa menunggu.
kita tidak bisa menunggu tenaga pendidik kita yang honor. Tadi kita tunggu sampai beasiswanya ada dulu, karena waktu ini terus kita berpacu dan berjalan. Karena seperti yang kita pahami, yang kita ketahui juga, 2024 ini kan semestinya sudah tidak ada lagi namanya tenaga honor. Nah, tapi kalau ini dipaksakan kita mengikuti daripada aturan yang ada nantinya, tidak ada upaya kita mendapatkan kebijakan kelonggaran, ya tentunya menjadi satu bikin kendala juga di tempat kita. Karena kan rata-rata hasil mungkin koordinasi kami, komunikasi kami dengan pihak yang memberikan pendidikan penyetaraan tadi. Nah, jadi untuk kita nih lulusnya itu rata-rata paling cepat 2025 nanti. Nah, 2025, 2026. Nah, tentunya kalau tahun 2024 yang ada saat ini kuliah tentu tidak bisa mereka, karena ijazah ini kan atau pendidikannya masih belum tuntas. Nah, ini menjadi satu hal pemikiran. Tapi alhamdulillah Pak PJ Bupati kita ya pada saat silaturahmi Dinas Pendidikan beberapa waktu yang lalu sudah menegaskan akan memberikan support dan dukungan ya untuk kita nantinya bersurat ke pihak Kemenpan ya untuk minta semacam kebijakan supaya ini tidak dihabiskan pada tahun 2024, khusus untuk kita masih diberikan ruang dan kesempatan untuk itu. Kami pikir kalau ini bisa nanti didukung, insya Allah dari pihak Kemenpan ya, bisa memahami mungkin kondisi yang ada tempat kita, sama pahamnya mungkin mereka dengan kondisi yang kita tidak merumahkan tenaga honor beberapa waktu yang lalu ya, dengan surat dari pimpinan tenaga honor yang semula agak was-was dirumahkan dalam mungkin kenyataan kan tidak ada. Itu. Nah, ini yang saya anggap ya, betul perhatian nyata dari pemerintah daerah kita untuk kami ya yang ada di dunia pendidikan. Ada ini lagi Bung Samil, ini yang tengah rame-rame ini kan penerimaan siswa baru ini. Kita di sini pakai sistem zonasi enggak? Jadi kalau kita masih menggunakan sistem zonasi, Cuma yang agak masih menyisakan mungkin PR bagi kita bersama, sebetulnya penerimaan itu ada pada jenjang SLTA. Kalau pada sekolah level yang di bawah itu tidak ada masalah yang muncul itu. Ini kita bisa pahami sebetulnya. Saat ini untuk tingkat kesadaran ya dari orang tua masyarakat kita terhadap pendidikan anak ini sudah sangat tinggi sekali. Jadi sangat wajar apabila mereka berupaya walaupun di luar daripada zonasi yang ada supaya anaknya bisa diterima di sekolah-sekolah yang dinilai mereka favorit. Nah, itu ini juga menjadi satu mungkin problem sekaligus tantangan yang mengingatkan kita bahwa yang namanya pemerataan kualitas pendidikan itu menjadi satu keharusan. Supaya apa? Supaya kalau misalnya kualitas pendidikan itu merata di semua daerah tempat kita, tidak ada lagi yang namanya mungkin keinginan orang tua itu menyekolahkan anaknya harus ke Moratewe misalnya, cukup di ibu kota kecamatan saja. Nah, ini tantangan sekaligus PR yang harus kita selesaikan untuk ke depan. Dan satu lagi yang juga rame ini kayaknya di sosial media atau mungkin saja ada laporan ke Dinas Pendidikan, masalah pungutan di sekolah itu loh, yang atas nama komite atau segala macam itu kan masih rame disuarakan. Dan banyak orang tua siswa yang mengeluh. Itu gimana? Kalau kita di sini gimana itu sekolah-sekolah kita di sini? Jadi sebetulnya sebagaimana yang dalam penerimaan peserta didik baru ya, kita kabupaten sudah membuat satu komitmen yang ditandatangani oleh surat pimpinan FKPD dan organisasi terkait ya untuk ikut memantau supaya dalam pelaksanaan PPDB di tempat kita tidak ada yang namanya pungutan itu. Dulu sempat mungkin di jenjang SLTA yang mencuat ya. Tapi kalau jenjang kita ke bawahnya enggak. Kita sudah keluarkan surat edaran untuk menegaskan tidak boleh ada yang namanya pungutan itu. Alhamdulillah ya, dengan kita langkah cepat kita koordinasi ke sekolah-sekolah khususnya sekolah yang dianggap favorit ya, ini tidak ada yang mencuat masalah-masalahnya tersebut.
Jadi untuk jenjang SLTA ini anaknya juga bisa dipahami oleh masyarakat secara luas. Ya. Selama ini ya masalah urusan SLTA itu sebetulnya bukan menjadi kewenangan dari pemerintah kabupaten. Itu adalah pemerintah provinsi melalui Dinas Pendidikan Provinsi di Kalimantan Tengah. Nah, tapi yang namanya masyarakat ya yang awam tentunya dia menganggap apapun masalah yang ada itu selalu ya ditanyakan atau dianggap jadi tanggung jawab pemerintah kabupaten gitu. Nah, saya melihat ini salah satu hal yang memang perlu mendapat perhatian ya. Ini dari pihak mungkin pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ya. Di Kabupaten Barito Utara mungkin terhitung Juni ini tadi sudah tidak ada lagi yang namanya pengawas. SLTA SMK. Dikarenakan yang ada itu pensiun. Di sini berapa orang pengawas dari provinsi itu? Kalau pengawas SLTA itu jumlahnya yang ada dulu hanya ada 4 saja. 4 itu kan tapi ada yang meninggal. Pak Saprudin, Pak Rusdi sudah pensiun, Ibu Hajah Nur Hasanah pensiun. Nggak ada langsung diganti ini ya? Nggak ada. Di sana disebabkan untuk mengganti itu tidak lagi ikhlas semudah dulu. Untuk menjadi pengawas dia harus mengantongi yang namanya sertifikat cawas atau calon pengawas. Yang saat ini sudah tidak ada lagi. Bisa itu ya didapat calon pengawas itu melalui program guru penggerak. Nah, ini namanya saat ini guru penggerak. Nah, kita untuk kabupaten sebetulnya ada yang sudah kita usulkan ke provinsi dan mereka sudah mengikuti uji kompetensi sebagai pengawas. Alhamdulillah dinyatakan lulus. Hanya saja mungkin ya ini masih belum bisa sepenuhnya diakomodir oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Sehingga hingga saat ini ya bisa kami tegaskan di Juni ini kita sudah tidak memiliki pengawas SLTA. Nah, kalau pengawas ini tidak ada dengan geografis kita yang luas, saya bisa pastikan tidak mudah bagi Dinas Pendidikan Provinsi untuk bisa datang memantau secara langsung, apalagi sampai ke daerah yang seperti tempat kita. Nah, makanya ini pentingnya kita pengawas itu ada supaya menjadi kepanjang tanganan ya yang ada di daerah bisa tersampaikan cepat, bisa menjadi tempat konsultasi, mendampingi kepala sekolah gitu ya, membantu memecahkan masalah yang timbul di satuan pendidikan masing-masing. Kalau tidak ada berarti tidak ada pengawasan dan pengendalian itu yang menjadi PR juga yang memang harus kami sampaikan terus ini kepada pemerintah provinsi, khususnya ke Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah. Mungkin satu lagi sebelum Bung Syamil menutup closing statement. Masalah BOS ini kemarin kan sempat ini kan bahwa di Kalteng di Kalimantan Tengah ini kita urutan 1 apa urutan 3? Kita urutan 1. Urutan 1 kan ya. Terkorup di bidang BOS ini. Itu gimana? Kan apakah kita termasuk kita di sini bahwa ada laporan itu atau gimana nih? Mungkin bisa Bung Syamil jelaskan itu. Gini ya, mungkin sedikit saya ralat mungkin pertanyaan. Kita memang betul nomor 1 se-Indonesia yang disinyalir ada penyimpangan. Dalam hal dana BOS. Tapi saya tegaskan bukan dalam tanda kutip dari sisi nilai korupsinya. Jadi kalau kita lihat ya berdasarkan mungkin audit yang juga dilakukan oleh BPK ya, khusus untuk sekolah yang ada di bawah kendali tanggung jawab kabupaten, di sana ditemukan ya banyak sekolah-sekolah yang salah dalam pemanfaatan dana BOS yang tidak sesuai dengan juklak maupun juknis penggunaan dana BOS. Itu saja. Nah, sementara ya yang namanya sosialisasi ini sudah dan selalu kita lakukan. Nah, jadi saya lihat di sini ya yang menentukan itu adalah kualitas dari kepala sekolah sendiri ya, dengan tim yang ada di sekolah itu. Nah, jadi kita di Kabupaten Barito Utara ya kita sudah menyelesaikan beberapa rekomendasi BPK beberapa waktu yang lalu. Alhamdulillah ini juga yang membuat daerah kita bisa mendapat WTP yang 10 betul ya.
salah satu yang sudah kita selesaikan untuk merapikan, menegaskan dalam hal pengelolaan dana BOS yang ada pada sekolah, baik administrasi, baik SPG maupun di dalam hal mungkin pemanfaatan. Alhamdulillah dengan adanya masukan-masukan yang ada, kita sudah tindak lanjuti ya ke masing-masing sekolah. Beberapa waktu yang lalu kita kumpulkan mereka di aula inspektorat, kita lakukan mungkin pembekalan kepada mereka mana yang boleh ya, yang namanya pembiayaan menggunakan dana BOS, mana yang tidak boleh. Nah, itu. Namun ya ini yang perlu kita tegaskan kembali, untuk kita menyelesaikan secara menyeluruh atau komprehensif ini, hendaknya juga Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Kalteng itu maunya duduk satu meja untuk membicarakan dengan tuntas, sama seperti kita ini bicara tuntas, menyelesaikan masalah yang ada, ya supaya kita bisa menggali apa sebetulnya yang menjadi kendala, apa yang menjadi masalah di Dinas Pendidikan yang ada di Kalimantan Tengah. Nah selama ini saya anggap agak lemah yang namanya koordinasi di bidang pendidikan di tempat kita di Kalimantan Tengah ini secara umum ya. Nah jadi saya melalui bicara tuntas ini, podcastnya Bung Denny ini ya, moga-moga ini bisa disuarakan, bisa disampaikan bahwa untuk kita melakukan koordinasi itu sangat penting sekali, sehingga kita tidak saling nantinya menuduh, melemparkan dari sisi tanggung jawab. Pendidikan ini adalah tanggung jawab kita bersama, semestinya kita ayo duduk bersama untuk menyelesaikan dan menuntaskan apa-apa saja kendala yang ada itu. Itu yang menjadi harapan saya, Bung Denny. Oke. Kalau begitu minum dulu. Ya, terima kasih nih Bung Denny ya. Ini agak sedikit mungkin tegang juga saya ya, karena baru kali ini juga ikut dalam kita podcast macam ini. Tapi alhamdulillah ini menjadi satu pengalaman yang menggembirakan juga bagi saya. Moga-moga pada kesempatan berikutnya kami Dinas Pendidikan masih bisa kembali diundang. Oke, terima kasih. Itulah tadi bincang-bincang kami bersama Kepala Dinas Pendidikan Barito Utara, Bung Sahmil Surapati. Kita akan berjumpa kembali di podcast berikutnya dengan narasumber-narasumber yang lebih hebat lagi. Semoga dengan apa yang kami sampaikan hari ini akan menjadi pengetahuan, edukasi dan pembelajaran bagi semua, termasuk diri kami pribadi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.